Keruntuhan kerajaan Majapahit tidak berkaitan dengan penyerangan kerajaan Demak dengan alasan keagamaan, tetapi keruntuhan Majapahit lebih banyak disebabkan konflik berkepanjangan para pemimpin internalnya sendiri. Urusan-urusan kerakyatan jadi tak terabaikan, negara pun tidak lagi hadir dalam melindungi rakyat. Berdirinya kerajaan Demak kemudian menjadi harapan baru bagi rakyat akan hadirnya perubahan yang lebih baik, damai, aman, dan sejahtera. Dengan kata lain, tanpa diserang pun kerajaan Majapahit pasti akan runtuh sendiri karena sudah kronis dalam konflik tak berkesudahan. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Bintoro atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah memang pernah menjadi anggota Wali Songo, menggantikan kedudukan salah satu wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk dan patuh kepada kata-katanya, termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit. Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya. Tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam. Tak usah diserang oleh pihak Demak Bintoro, sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. Lantas, mengapa Sunan Ampel berpendapat demikian? Karena Sunan Ampel tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit Prabu Kertabumi telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri. Demak harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan. Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati lain. Pada saat itulah Raden Patah berhak merebut hak warisnya selaku putra Prabu Kertabumi. Kapan waktunya Majapahit diserang adipati lain, itu pun belum ada yang tahu. Inilah ketentuan Tuhan. Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Sunan Ampel sendiri pun tidak tahu persis kapan peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas bukan Raden Patah adipati yang menyerang Majapahit itu. Sunan Ampel adalah penasihat politik Demak Bintoro, sekaligus merangkap pemimpin Wali Songo atau mufti agama setanah Jawa. Maka fatwanya dipatuhi semua orang. Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk patuh pada fatwa Sunan Ampel.
Tibalah saatnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478. Sunan Kalijaga diangkat sebagai penasihat bagian politik Demak. Sunan Giri diangkat sebagai pengganti Sunan Ampel sebagai mufti. Pemimpin para wali dan pemimpin agama setanah Jawa. Setelah Sunan Giri diangkat sebagai mufti, sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia menyetujui aliran Tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian? Karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit diserang oleh Prabu Ranawijaya atau Girindra Wardana dari Kadipaten Kediri atau Keling. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri menyetujui penyerangan Demak atas Majapahit. Sebab pewaris tahta yang sah kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putra Raja Majapahit yang terakhir. Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan. Namun belum lagi serangan dilancarkan, Prabu Ranawijaya atau Girindra Wardana keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1498. Pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung Giri Kedaton semakin kuat dan mapan. Prabu Udara khawatir jika terjadi peperangan akan menderita kekalahan. Maka dia minta bekerja sama dan minta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putra mahkota Demak yaitu Pati Unus pada tahun 1511 telah menyerang Portugis di Malaka. Sejarah telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alfonso de Albuquerque untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta atau gamelan, sepotong kain panjang bernama Beirami, tenunan kambayat, 13 batang lembing yang ujungnya berbesi, dan sebagainya. Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta Majapahit secara sah. Dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit, tentunya bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat daripada bangsa Belanda. Setelah Majapahit jatuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro, termasuk mahkota rajanya.